Media, bekal ilmu Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah fa inna kulla dhalalatin finnar. Masyaallah muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan pembahasan kita tentang Asmaul Husna dengan kitab Walillahil Asmaul Husna fad'uhu biha yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz bin Nasir Al-Julaili rahimahullah taala. Dan pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas di antara nama Allah taala Al-Ali, Al-A'la dan Al-Muta'al. Ini tiga nama yang memiliki makna yang mirip. Dan masing-masing nama tersebut mengandung sifat ulu, sifat ketinggian. Dalil nama Allah Al-Ali ya itu disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 255 yang kita kenal dengan ayat kursi. Allah berfirman, wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Dan kursinya meliputi langit dan bumi dan dia tidak merasa keberatan untuk menjaga keduanya, menjaga langit dan bumi. Wa huwal aliyyul azim, dan dia yang maha tinggi lagi maha besar. Ini disebutkan nama Allah Al-Ali. Kemudian nama Allah Al-A'la disebutkan dalam surat Al-A'la ayat yang pertama. Allah berfirman, sabbihisma rabbikal a'la, sucikanlah nama Rabbmu yang paling tinggi. Adapun Al-Muta'ali ini disebutkan dalam surat Ar-Ra'd ayat 9, alimul ghaibi wasyahadah al-kabirul muta'al, yang mengetahui yang gaib maupun yang nampak, al-kabirul muta'al, yang maha besar lagi maha tinggi. Itulah dalil-dalil yang menunjukkan penamaan Allah Ta'ala Al-Ali, Al-A'la dan Al-Muta'al ya. Dan semua nama tadi mengandung sifat ulu, sifat ketinggian. Sekarang apa makna pada hak Allah Ta'ala? Berkata Ibnu Jarir rahimahullah ta'ala dalam tafsir At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya, beliau mengatakan amat ta'wilu qawluhu amat ta'wilu qawlihi, adapun tafsir firman Allah Ta'ala wa huwal ali dalam surat Al-Baqarah ayat 255, dan dia yang maha tinggi, fa innahu ya'ni wallahu al-ali, bahwa sesungguhnya Allah adalah yang maha tinggi. Al-ali fa'il min qaulika ala ya'lu uluwan. Ali itu adalah fa'il ya, fa'il dari ala ya'lu uluwan. Ala ya'lu uluwan, tinggi. Jadi ali artinya yang maha tinggi. Idza irtafa'a fahuwa alin wa alin, fahuwa alin wa aliyun. Nasib. Jika dia itu meninggi maka dia itu alin atau aliyun ya. Fal ali dzul uluwi wal irtifai ala khalqihi bi qudratihi. Dan Ali yang maha tinggi artinya dzul ulu, yang memiliki sifat ketinggian.
Walirtifa memiliki sifat keluhuran, ala khalqihi biqudratihi atas seluruh makhluknya, biqudratihi dengan kekuasaannya. Berkata Syekh Asadi rahimahullah, al-ali al-a'la huwa alladhi lahul uluwul mutlaqu min jami'il wujuh. Kata Syekh Asadi, al-ali al-a'la dialah yang hanya miliknya uluwul mutlak, ketinggian secara mutlak. Ya. Min jami'il wujuh, dari seluruh sisinya. Jadi hanya milik Allah ketinggian secara mutlak dari seluruh sisinya. Kemudian beliau sebutkan dari sisi mana saja, uluwil dzat wa uluwil qadar wa uluwil qadar wa sifat wa uluwil qahar. Beliau sebutkan 3 sisi. Tinggi secara zat, tadi ketinggian secara mutlak. Kemudian beliau merinci tinggi dari sisi apa saja? Tinggi dari sisi zat, bahwa zat Allah itu tinggi di atas. Yang kedua, ketinggian secara kadar, ya, kemuliaan dan sifat-sifatnya yang paling tingginya. Walillahil matsalul a'la, hanya milik Allah sifat-sifat yang paling tingginya. Ya. Wa uluwil qahar, dan ketinggian secara kekuasaan. Ketinggian secara kekuasaan. Allah lah yang paling tingginya, kekuasaannya, penundukannya. Kemudian beliau merinci, ya, ketinggian secara dzat. Yang pertama, ketinggian secara dzat. Ulu dzat, ketinggian secara dzat. Fallahu tabaraka wa taala mustawin ala arsyihi. Allah tabaraka wa taala dia beristiwa di atas arasnya, tinggi di atas arasnya. Wa arsyuhu fawqa makhluqatihi, dan arasnya itu di atas seluruh makhluknya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Yunus ayat yang ketiga, inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal arsy. Sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah. Dialah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia beristiwa di atas arsy. Nah, ini istawa ala. Istawa ala. Jadi kalau istawa diikuti dengan ala, maka maknanya adalah ala. Wartafa'a, istaqarra, so'ada, di atas aras, meninggi di atas aras. Kemudian Allah berfirman dalam surat Toha, Allahul ladzi rafa'a samawati bighairi amadin tarawunaha. Allah dialah yang meninggikan langit tanpa tiang yang bisa kalian lihat. Tsumastawa 'alal arsy, kemudian dia beristiwa di atas arsy. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman beristiwa di atas arsy, tinggi di atas arsy, dan banyak lagi. Dan Anda sebutkan, ya, dalil-dalil yang menunjukkan Allah berada di atas itu. Imam Ibnu Qayyim menyebutkan sampai ada 2000 dalil yang menunjukkan Allah berada di atas arsy. Jadi yang menunjukkan Allah berada di atas, yang menunjukkan Allah berada di atas itu, kata Imam Ibnu Qayyim, ada sekitar 2000 dalil. Ana sebutkan sebagian saja di sini. Terkadang Allah Ta'ala, ya, ini dalil-dalil dari Al-Quran. Terkadang Allah Ta'ala menyebutkan dengan sifat ulunya, seperti surat Al-Baqarah ayat 255 tadi, wa huwal aliyul azim, dan dia yang maha tinggi lagi maha agung, menunjukkan sifat ulu. Juga sabbihisma rabbikal a'la, surat Al-A'la ayat yang pertama, sucikanlah nama Rabbmu yang maha tinggi. Terkadang dengan fauqiyah, ya, menunjukkan keberadaannya di atas.
Atau berfirman dalam surat Al-An'am ayat 18, wa huwal qahiru fawqa ibadih, dia adalah al-qahir yang maha menundukkan fawqa ibadih, di atas hambanya. Fawqa itu dhorof makan yang menunjukkan tempat. Juga dalam surat An-Nahl ayat 50 Allah firman, yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Ini berbicara tentang malaikat. Dan mereka malaikat itu mereka takut kepada Rabb mereka min fauqihim. Nah, ketika fauqo diawali oleh min, ini menunjukkan kepada tempat. Min fauqihim, di atas mereka. Ya, mereka takut kepada Rabb mereka yang ada di atas mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka. Kemudian Allah sebutkan dengan nuzulul asya minhu, turunnya sesuatu darinya. Namanya turun sesuatu darinya menunjukkan Allah berada di atas. Contohnya surat As-Sajdah ayat yang kelima, Allah berfirman, yudabbirul amra minas sama'i ilal ard, dia mengurus seluruh urusan minas sama'i ilal ard, dari langit ke bumi. Juga disebutkan dalam surat Al-Hijr ayat 9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, sesungguhnya kamilah yang menurunkan adzikra, turun itu dari atas ke bawah. Turunnya sesuatu dari Allah Ta'ala ini menunjukkan Allah berada di atas. Inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kamilah yang menurunkan adzikra. Kemudian terkadang dengan kalimat su'udul asya ilaihi, naiknya segala sesuatu kepadanya, naiknya sesuatu kepadanya. Seperti firman Allah surat Fatir ayat 10, ilaihi yas'adu kalimut thayyib wal amalus shalih yarfa'uhu, hanya kepadanya naik kalimat-kalimat yang baik dan amal yang soleh itu dia naikkan kepadanya, amal soleh itu naik kepadanya. Juga surat Ma'arij ayat yang keempat Allah berfirman, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasanah. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi, para malaikat dan ar-ruh Jibril ta'ruju ilaihi, naik kepadanya. Namanya naik dari bawah ke atas. Ini menunjukkan Allah berada di mana? Di atas. Lihat dalil-dalilnya begitu banyak. Bukan cuma 1-2 dalil, 2000 dalil yang menunjukkan Allah berada di atas. Kadang-kadang dengan bentuk tadi menunjukkan sifat ulunya, dengan kata fauqiyah, dengan turunnya sesuatu darinya, naiknya sesuatu kepadanya. Ya. Juga dalam bentuk Allah sebutkan bahwa dirinya ada di langit. Maksud ada di langit itu bukan berarti diliputi oleh langit. Maha suci Allah, Allah maha besar. Tidak ada satupun yang bisa meliputi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna fi di sana artinya ala, di ataslah langit. Bukan fi dorfiyah, tapi nama fi bermakna ala. Seperti ucapan Fir'aun kepada para penyihirnya, sa'usollibannakum fi judu'in nakhl, pasti akan kami salib kalian fi judu'in nakhl. Kata fi judu'in nakhl ay ala judu'in nakhl, di atas pohon kurma. Bukan fi dorfiyah. Kalau fi dorfiyah maknanya di dalam pohon kurma. Bagaimana nyalib orang di dalam pohon? Maksudnya di atas pohon kurma. Maka kata-kata fis sama artinya ala sama, di atas langit. Ya. Allah berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 16, a'amintum man fis sama ayahsifa bikumul ard, apakah kalian merasa aman dari yang di langit? Merasa aman dari yang ada di atas langit. Ayahsifa bikumul ard, ya. Merasa aman dari ditenggelamkan ke dalam bumi. Itu dalil-dalil dari Al-Quran. Sekarang kita sebutkan dalil-dalil dari sunnah. Dan ini komplit, baik dalil sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah maupun sunnah takririyah, komplit semuanya ada. Sunnah qauliyah yang sifatnya ucapan Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW ajarkan kita ketika sujud membaca apa? Subhana rabbiyal a'la, maha suci Rabbku yang maha
tinggi. Dan Rasul tidak mengatakan tingginya itu bukan secara zatnya, nggak ada, mutlak. Ini ketinggian yang mutlak. Termasuk ketinggian secara zat. Rasul yang mengajarkannya kepada kita. Ya. Kemudian ketika Rasul Ta'ala menyebutkan tentang langit-langit, apa yang kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ibnu Huzaimah dan yang lainnya, Rasul bersabda, wallahu fawqul arsy, dan Allah berada di atas aras. Dan aras di mana? Di ataslah langit. Juga ucapan Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW berkata, ala ta'manuni wa ana aminun man fis sama. Apakah kalian tidak percaya kepadaku, padahal aku adalah orang yang dipercaya oleh yang di langit. Rasul katakan seperti itu. Apakah kita mendustakan ucapan Rasulullah SAW, mendahulukan ucapan manusia? Kemudian perbuatan Rasulullah SAW, di antaranya ketika Hujjatul Wada, ketika haji terakhir, dan ini terjadi di Padang Arafah, dan itu dihadiri oleh 100.000 para sahabat. Padahal jumlah sahabat berapa? 124.000. Ini dihadiri 100.000, artinya mayoritas sahabat hadir di situ. Ya. Kemudian Rasulullah SAW berkata, ala hal balagtu, bukankah aku telah menyampaikan risalah? Naam. Ala hal balagtu, Rasul ulangi lagi. Para sahabat mengatakan naam. Ala hal balagtu, bukankah aku telah menyampaikan risalah? Naam. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma syahad. Rasul menunjuk ke atas, Allahumma syahad, Allahumma syahad, Allahumma syahad. Ini menunjukkan Allah berada di atas. Belum lagi ketika Rasulullah SAW ketika berdoa, diantaranya mengangkat kedua tangan ke langit. Dan Rasul tidak pernah mengajarkan kepada kita berdoa ke bumi atau kemana mana. Bagi orang yang mengatakan Allah berada di mana, nggak ada yang seperti ini. Nanti kita bahas juga dalil secara fitrah. Kemudian sunnah takririyah, tadi sunnah kauliyah, kemudian tadi sunnah fi'liyah, sekarang sunnah takririyah, persetujuan Rasul, yaitu hadis ya dari Muawiyah bin Al-Hakam ketika dia hendak membebaskan budak perempuannya. Kemudian Rasulullah SAW menguji dia, dan hadis ini hadis diriwayatkan oleh Muslim dan banyak hadis yang ya semakna dengan hadis ini. Rasulullah SAW bertanya kepadanya, aina Allah, di mana Allah? Apa jawabannya? Fis sama, di langit. Man ana, siapa aku? Anta Rasulullah, engkau ada Rasul Allah. Apa kata Rasulullah SAW? Atikha fa innaha mu'minah, bebaskan dia karena sesungguhnya dia seorang mukmin perempuan. Artinya apa? Rasul membenarkan keimanannya ketika dia mengatakan Allah di langit. Ini takrir komplit ya, sunnah kauliyah, sunnah fi'liyah, dan sunnah takririyah komplit ada. Kemudian dalil yang ketiga, ijma, kesepakatan kaum muslimin dari zaman Rasulullah SAW sampai sekarang, ya bahwa Allah Ta'ala ya zatnya berada di atas langit. Ya, bagaimana kita mengetahui ijma'nya mereka? Karena tidak ada satupun dari para sahabat, tabi'ut tabi'in, ketika mereka mendengar ayat-ayat bahwa Allah berada di atas langit, Allah istiwa di atas aras, nggak ada satupun dinukil dari mereka makna yang menyelisihi zahirnya. Makna zahir ketika Allah Ta'ala mengatakan Allah beristiwa di atas aras, maknanya adalah ala, tinggi, wartafa'a, tinggi, so'ada, naik, istakoro, menetap di atas aras. Bagaimananya wallahu ta'ala alam. Dan tidak didapati penukilan dari mereka yang menyelisihi makna zahirnya, nggak ada. Ini menunjukkan mereka ijma, sepakat. Nah, itu. Adapun orang-orang yang mengatakan istaula dan seterusnya, itu datang belakangan. Ya, datang belakangan. Ya, zaman-zamannya Mu'tazilah atau Asy'ariyah zaman kesini. Ya,
ketika mereka mengartikan istawa itu maknanya istaula berdasarkan sebuah syair, qad istawa bishrun alal iraq bi ghairi sayfin wala dammin mihraq. Sungguh Bishr, maksud Bishr bin Marwan telah istawa alal iraq. Kata istawa alal iraq, istawa ala ya, kata dia maksudnya mustahil ada di atas Irak, apalagi zaman ketika itu belum ada pesawat terbang. Maka maknanya istawa ala, istaula artinya menguasai, kata dia. Gara-gara syair ini, artinya bisa menguasai Irak tanpa pedang dan darah yang ditumpahkan. Masuk di akal nggak? Masuk di akal. Cuma masalahnya ini syair dari siapa sanadnya? Siapa yang mengatakan syair seperti ini? Apakah syair ini adalah syair zaman jahiliyah yang ketika itu bahasa Arab masih terjaga, atau sudah terjadi perubahan? Ini nggak bisa dijadikan sandaran. Ya. Dan istawa, kata istaula ya, kata istaula ini adalah menguasai yang sebelumnya itu belum dikuasai. Artinya setelah terjadi mengalahkan baru menguasai, namanya istaula. Dan mustahil ya. Allah kalau begitu konsekuensinya sebelum Allah beristiwa di atas aras itu bukan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, itu konsekuensinya. Kalau makna istiwa adalah istaula. Dan juga kalau makna istiwa adalah istaula, maka boleh kita katakan Ar-Rahmanu istawa alal ardi. Ar-Rahman beristiwa di atas bumi karena Allah menguasai bumi. Tapi kita tidak dapati dari Allah Ta'ala ucapan seperti itu. Allah hanya menyebutkan beristiwa di atas aras. Dan makna istiwa itu ya tidak lepas dari 4 makna tadi. Apa? Ala, irtafa'a, so'ada, dan istaqarro. Kalau ada makna yang lain seperti istaula, ini makna yang batil. Nah, dan Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah taala beliau menukil kesepakatan ya. Beliau menukil kesepakatan ya, bahwa kita itu tahu bahwa itu sepakat ya, para salaf itu namanya istawa itu artinya berada di atas aras, berada di atas langit. Dari mana? Imraruhum hadhil ayati wal ahadis ma'a tikraril uluwi fiha wal fawqiyati wa nuzulil asya minhu wa su'udiha ilaihi duna an ya'tu bima yukhalifuha ijma'un minhum ala madluliha. Karena mereka memberlakukan ayat-ayat dan hadis disertai dengan pengurangannya ya, bahwa Allah tinggi di atasnya dengan sifat fauqiyahnya, turunnya sesuatu darinya, naiknya sesuatu kepadanya, dan tidak mereka mendatangkan makna yang menyelisihi dari dohirnya. Mereka membiarkannya. Kita tidak mendapati nukilan dari sahabat, tabi'ut tabi'in ya, yang mengatakan Allah itu ada di bumi, Allah itu tidak di langit. Nggak ada nukilan seperti itu. Mereka semuanya diam ketika disebutkan Allah berada di atas. Dan mereka tidak meletakkan makna yang menyelisihinya. Itu merupakan ijma dari mereka ala madluliha, atas maknanya. Oleh karenanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan inna salaf, sesungguhnya salaf muzmi'una ala dzalik, mereka semuanya sepakat atas hal tersebut. Qala, dia mengatakan walam yakul ahadun minhum, tidak ada seorang pun dari salaf mengatakan innallaha laisa fis sama, Allah enggak di langit. Au innallaha fil ard, atau enggak ada satu pun dari salaf yang mengatakan Allah itu di bumi, enggak ada. Itu datang belakangan orang-orang itu. Ya, Allah itu nggak di depan, nggak di belakang, nggak di kanan, nggak di kiri, nggak di atas, nggak di bawah, tidak di alam, tidak di luar alam. Itu tidak dikenal di kalangan salaf ucapan seperti itu. Ya, itu dalil apa? Ijma. Yang keempat, dalil akal.
Tadi dalil apa? Al-Quran, Sunnah, ijma, sekarang dalil akal. Akal menunjukkan ya, bahwa posisi itu atas, sejajar atau bawah. Maha suci Allah dari sejajar dan di bawah makhluk. Ya. Dan akal sepakat namanya ketinggian itu adalah kesempurnaan. Sempurna dari ketinggiannya, sempurna dari kekuasaannya dan seterusnya. Akal pun menunjukkan ya, bahwa ketinggian adalah kesempurnaan. Kemudian yang terakhir dalil fitri, dalil fitrah manusia itu tahu kalau Robnya itu ada di atas. Meskipun orang itu tidak belajar, ketika dia menghadapi permasalahan yang sulit, dia tidak bisa untuk menghadapinya. Apa yang dikatakan? Kita serahkan kepada yang di atas. Ya. Ada yang bilang kita serahkan kepada yang di mana-mana, nggak ada. Kita serahkan kepada yang di atas. Ketika berbicara, ya takutlah kepada Allah. Nggak ada yang takutlah kepada Allah, gitu nggak ada. Pasti syaratnya ke atas. Juga ketika dia berdoa, ya Allah, antum perhatikan hati antum kemana kira-kira menghadapnya. Tentunya mengharap kepada yang di atas. Ya Allah. Itu fitrah manusia. Ya. Dan itu juga ditujukan ya, jangankan kita, hatta binatang saja tahu Allah ada di atas. Seperti ceritanya siapa? Sebut pada zaman Nabi Sulaiman ketika minta hujan. Ya, ketika ya Nabi Sulaiman keluar melihat seekor semut mustalqiyan ala dhahriha, dia terlentang di atas punggungnya. Wa rafi'atan qawaimaha nahwas sama, dan dia rentangkan kaki-kakinya ke langit, dan dia meminta, dia berkata, Allahumma inna khalqu min khalqik, ya Allah, aku adalah satu makhluk dari makhluk. Lihat ini semut, kelakuan semut, dia terbaring di atas punggungnya, kemudian mengangkat kaki-kakinya ke atas, kemudian berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku adalah satu makhluk dari makhlukmu. Dia berdoa mengangkat ke atas. Ya, laisa binaginan an suqyaka, kami ya sangat butuh dengan siraman air darimu. Kemudian ya, Nabi Sulaiman berkata kepadanya, irji'u faqad suqitum bi da'wati ghairukum. Pulanglah kalian. Sungguh kalian itu akan diberikan air dengan doa orang-orang selain kalian. Ini adalah ilham fitri ya. Ilham fitri, hatta binatang pun tahu Allah berada di atas. Maka ini membuat kita tidak ragu lagi bahwa Allah itu ada di atas. Orang-orang yang menafikan Allah berada di atas, ya, ulu ya, sifat ketinggian ini, ketika ketinggian secara zat, inilah terjadi perselisihan antara ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah. Di sini letak perselisihannya. Adapun ulu sifat tinggi secara sifat, ini semuanya sepakat Allah tinggi sifat-sifatnya, sepakat, nggak ada perselisihan. Tapi ketika mengatakan Allah tinggi secara zatnya, di sini letak permasalahannya. Ahlus sunnah menetapkan, ahlul bid'ah menolaknya, dan ini menjadi ciri ahlus sunnah. Ya, karena hanya ahlus sunnah saja yang menetapkan Allah tinggi secara zatnya. Ya, di antara mereka ya terjebak dengan kaidah-kaidah akliyah mereka, seperti ucapan Allahu mawjudun bila makan, Allah ada tanpa tempat. Itu siapa yang bilang? Yang ngomongin seperti itu siapa? Hadis bukan, ucapan sahabat pun bukan. Ketika mereka mengatakan ini dinisbatkan kepada Ali bin Abi Thalib, itu kebohongan, nggak ada penukilan dari Ali bin Abi Thalib perkataan seperti itu. Juga disebutkan ini diriwayatkan dari Khatib Al-Baghdadi, ketika dicek nggak ada ini.
Ucapan siapa ini? Maka nggak bisa dijadikan sebagai sandaran. Sehingga akhirnya menolak banyak ayat. Tadi dikatakan berapa ayat, berapa dalil kata Ibnu Qayyim? 2000 dalil yang menunjukkan Allah berada di atas. Allah yang mengatakannya Allah berada di atas. Apakah kita lebih tahu dari Allah Ta'ala? Antum a'lamu amillah? Apakah kalian lebih tahu atau Allah yang lebih tahu? Ketika Allah mengatakan Allah berada di atas arsy, sudah imani saja. Jangan kemudian datang dengan pikiran-pikiran, oh kalau Allah berada di atas berarti Allah butuh kepada arsy. Karena biasanya yang di atas butuh kepada yang di bawah. Tidak juga. Bukankah langit itu berada di atas bumi dan langit tidak pernah butuh kepada bumi? Atau konsekuensinya berarti yang di bawah itu lebih besar daripada yang di atas? Enggak juga. Langit itu lebih besar daripada bumi dan dia berada di atas bumi. Itu makhluk, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kemudian kita tidak bisa menerima? Padahal itu kabar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapkan saja. Kalau antum melihat bagaimana cara membahasnya, mereka keluarkan kaidah batil tadi untuk memframe cara pikir kita, kemudian dia datangkan ayat-ayat sehingga ayat-ayat itu pun ditolak, akhirnya ditakwil. Caranya seperti itu. Karena tidak ada pengagungan mereka terhadap Al-Qur'an dan As-Sunnah. Mereka mendahulukan akal. Ini bahaya mendahulukan akal. Itu diantara perkara kenapa mereka sulit untuk menerima Allah berada di atas. Subhat yang lainnya, kenapa mereka sulit untuk menerima Allah berada di atas secara dzatnya? Karena mereka sulit untuk bisa menggabungkan, mengkompromikan antara sifat ulu dengan sifat ma'iyah, sifat ketinggian dan sifat kebersamaan. Ini yang mereka sulit kemudian menjadikan syubhat bagi mereka untuk menolak Allah berada di atas. Untuk mengetahui dohir sebuah ketika Allah menyebutkan sebuah sifat, apa makna dohir dari sifat tersebut, maka kita terkadang dengan sendirinya dengan lafaz tersebut kita langsung bisa mengetahui maknanya. Terkadang kita harus mengetahui siakul kalamnya, perhatikan apa yang disebutkan sebelum dan sesudahnya agar supaya kita mengetahui apa yang dimaksud dengan sifat tersebut. Contoh, ketika Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mujadalah ayat yang ke-7, Allah berbicara tentang kebersamaannya dengan makhluknya. Maka Allah awali ayat tersebut dengan sifat ilmu. Allah berfirman, alam tara anallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Tidakkah kalian memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ini berbicara tentang apa? Sifat ilmu, diawali dengan sifat ilmu. Kemudian mayakun min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dzalika wala aksar illa huwa ma'ahum aina makanu. Tidaklah ada yang berbisik-bisik rahasia 3 orang kecuali Allah yang keempat. Tidak ada yang berbisik-bisik 5 orang kecuali Allah yang ke-6. Tidaklah yang lebih sedikit dari jumlah tersebut dan yang lebih banyak dari jumlah tersebut kecuali Allah bersama mereka dimanapun mereka berada. Nah, kebersamaannya itu bukan kebersamaan zatnya, berada bersama kita secara zatnya, tapi kebersamaannya itu adalah tentang ilmunya. Tidak ada 3 orang berbisik-bisik kecuali dia yang keempat, ilmunya di mana-mana bersama dengan kita. Makanya ayat ini pun ditutup dengan sifat ilmu pula. Tsumma yunabbi'uhum bima amilu yaumal qiyamah. Kemudian Allah akan kabarkan kepada mereka apa yang telah mereka lakukan nanti pada hari kiamat. Innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ditutup dengan sifat ilmu juga. Jadi diawali dengan sifat ilmu, ditutup dengan sifat ilmu. Makanya para salaf ketika mengartikan ayat ini, wa huwa ma'ahum aina makanu, dia bersama mereka dimanapun mereka berada, ilmunya yang menyertai mereka.
pendengarannya, penglihatannya, pengawasannya. Meskipun kita bisik-bisik, Allah Maha tahu. Ya. Jadi untuk mengetahuinya, lihat sebelumnya. Ini berbicara tentang ilmu. Nah, kemudian mereka mengatakan, oh berarti kalian mentakwil. Berarti kalian mentakwil. Padahal kalian Ahlussunnah itu mengharamkan takwil, tapi di sini kalian mentakwil. Karena menurut dia dohirnya itu adalah zatnya. Padahal di sini dohirnya apa? Ilmunya. Bisa dipahami? Ya. Kita dianggap mentakwil. Karena bagi mereka dohir dari wahwa ma'ahum aina makanu, dohirnya bersama dengan kita. Nah ini konsekuensinya batil. Karena kalau kita mengatakan Allah bersama kita di mana-mana, bersama antum di mana-mana, ini mendatangkan konsekuensi yang batil. Ima Allah itu banyak, sama antum banyak kan? Mustahil. Qul Allahu ahad. Ima Allah itu satu tapi terbagi bagi. Ini pun batil. Yang ketiga, kita tidak mensucikan Allah dari tempat-tempat yang tidak layak. Di masjid ya, kalau bersama antum di masjid. Nah, kalau antum di pasar, berani mengatakannya? Atau di WC? Waliyadzubi. Ini berarti konsekuensinya batil. Konsekuensi yang batil menunjukkan pendapat tersebut adalah pendapat yang batil. Ya. 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 Maka kalau seperti itu, maka di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, karena mereka menyangka kita itu kalian mentakwil, maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kebersamaan Allah bersama kita dalam keadaan Allah tetap berada di atas arsy dan kita di bumi, ini perkara yang mungkin. Ini perkara yang mungkin. Ya, pertama, bantahan untuk mereka yang pertama, bahwa yang mengatakan Allah berada di atas dan yang mengatakan Allah bersama kita itu siapa? Allah. Maka tidak mungkin terjadi ta'arud, tidak mungkin terjadi kontradiksi. Allah yang mengatakan dua-duanya, bahwa dia berada di atas arsy, dia berada di atas langit, dan dia bersama dengan kita. Allah pula yang mengatakannya. Maka tidak mungkin terjadi kontradiksi. Maka di sini pasti ada kompromi ya, bisa dijamak kedua sifat tersebut. Yang kedua, kebersamaan Allah meskipun Allah berada di atas arsy dan kita di bumi, ini perkara yang mungkin. Untuk makhluk saja ini perkara yang mungkin, apalagi untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contoh. Contoh ucapan wal qamaru ma'ana wa nahnu nasiru. Rembulan bersama kami dan kami berjalan. Rembulan tetap berada di langit, kita berada di bumi. Wasyamsu ma'ana, matahari bersama kami, wa nahnu nasiru, dan kami berjalan di bumi. Wal qatbu ma'ana, bintang itu bersama dengan kami, wa nahnu nasiru, dan kami berjalan di bumi. Semuanya itu, matahari, rembulan, bintang, itu dikatakan bersama dengan kita, sementara dia tetap di langit, sementara kita di bumi. Ini untuk makhluk saja mungkin, apalagi untuk Allah Subhanahu wa taala lebih mungkin. Bisa dipahami ya? Seandainya saja akal kita nggak nyampe, ini nggak mustahil bagi makhluk, maka itu tidak mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kebersamaan Allah berada di atas arsy, kita tetap di bumi, itu mustahil bagi makhluk, maka bagi Allah taala ini perkara yang tidak mustahil. Dan banyak hadis yang menyebutkan seperti itu. Contoh ketika Rasulullah SAW mengajarkan kita sebuah doa, ya. Hadis riwayat Muslim dari Ibnu Umar, ya. Rasulullah mengajarkan kepada kita sebuah doa. Allahumma antas sahibu fis safar
wal khalifatu fil ahli. Ya Allah, Engkau adalah yang menyertaiku di dalam safar. Wal khalifatu fi ahli, dan Engkau adalah yang menggantikan diriku untuk mengurus keluargaku. Ini perkara mungkin gak bagi makhluk? Gak mungkin. Gak mungkin makhluk seperti ini. Dia menyertai di dalam safar dan juga menggantikan untuk mengurus keluarga. Ini mustahil bagi makhluk, tapi tidak mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh yang lain, hadis ketika orang sholat, pasti riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Ketika seorang hamba membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat, jika hamba mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah Ta'ala menjawab apa? Hamidani abdi, hambaku memujiku. Kalau hamba mengatakan Ar-Rahmanir Rahim, Allah menjawab Asna alayya abdi, hambaku menyanjung-nyanjung diriku. Ketika hamba mengatakan Maliki yaumiddin, majjadani abdi, Allah menjawab hambaku mengagungkanku. Ketika hamba mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah menjawab hadza baini wa baina abdi wa li abdi mas'ala. Ini antara diriku dan hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Kita yakin ketika membaca Al-Fatihah Allah menjawab. Sekarang berapa banyak orang yang sholat dan waktunya pasti beda-beda, dan yakin Allah pasti menjawab semuanya. Ini mungkin gak untuk makhluk? Mustahil untuk makhluk, tapi ini tidak mustahil untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tadi 3 bantahannya. Yang pertama, yang mengatakan Allah berada di atas Allah, yang mengatakan Allah bersama kita pun Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak akan mungkin terjadi ta'arud. Ya. Tidak mungkin terjadi kontradiksi. Yang kedua, kebersamaan sesuatu ada di atas dan yang selainnya berada di bawah, itu bisa dikatakan dengan kata-kata ma'iyah bersama. Itu bagi makhluk adalah mungkin, apalagi untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami berjalan, kami bersama rembulan, dan kami berjalan di bumi. Rembulan tetap di langit, kita tetap di bumi. Untuk makhluk saja mungkin, apalagi untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya mustahil, kalau mustahil bagi makhluk, bagi Allah itu bukan perkara yang mustahil. Maka tetapkan saja ketika Allah Ta'ala mengatakan Allah berada di atas. Ya, karena kata ma'iyah itu dalam bahasa Arab memiliki 3 makna. Bisa maknanya adalah ikhtilat, yang kedua maknanya adalah istiraku fil makan, yang ketiga maknanya ma'iyah mutlaqah. Jadi kata ma'a dalam bahasa Arab memiliki 3 makna. Ya, mukhalatah seperti iskini ma'an ma'laban, beri minum aku air bersama ma'laban, bersama dengan susu, artinya dicampur susu. Istiraku fil makan, misalkan adrusu ma'akum fi hadzal masjid, saya belajar bersama Anda sekalian di masjid ini, artinya menyertai di satu tempat. Dan ini keduanya itu tidak mungkin ditetapkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya Allah dari menyatu dengan makhluknya. Maka yang ditetapkan bagi Allah Ta'ala ma'iyah, namanya ma'iyah mutlaqah. Seperti tadi, kami berjalan sementara kami bersama dengan rembulan, sementara kami berjalan di bumi. Seperti orang mengatakan idhabu ilal ma'rakah wa ana ma'akum, pergilah kalian ke tempat medan perang dan aku bersama dengan kalian. Padahal dia itu nggak pergi ke medan perang, dia pergi di atas bukit pakai kekeran. Nah, dia seolah berada di hadapan mereka. Itu pun dikatakan ma'iyah, namanya ma'iyah mutlaqah. Ma'iyah mutlaqah adalah ma'iyah yang tidak mengandung ikhtilat, mukhalatah, dan juga tidak mengandung istiraku fil makan. Ya. Wayahna rada ieunya sedikit. Karena kenapa? Ini syubhatnya begitu besar. Begitu besar orang yang kemudian menafikan Allah berada di atas, pada dalil-dalilnya itu begitu kuat. Ya, agar supaya kita tidak ragu bahwa Allah itu betul-betul berada di atas. Dan ternyata kesulitan mereka adalah menjamak antara sifat ulu dengan sifat ma'iyah, sifat ulu dengan sifat qurb, kedekatan. Ya. Itu ketinggian secara zat.
Sekarang yang kedua, uluwul qahar wal ghalab, ketinggian secara kekuasaan dan penundukan. Bahwa Allah yang paling tinggi kekuasaannya, Allah yang paling tinggi penundukannya, semuanya tunduk kepada kehendak Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat yang keempat, wa huwallahul wahidul qahar, dia adalah Allah al-wahidul qahar, yang maha esa lagi maha menundukkan seluruhnya. Sudah kita bahas ini al-wahidul qahar, ini dua nama yang senantiasa digandengkan karena dua nama yang saling mengkonsekuensikan. Kenapa Allah satu? Karena dia al-qahar, makanya dia satu yang maha menundukkan yang lainnya. Kenapa dia al-qahar yang maha menundukkan yang lainnya? Itu menunjukkan kalau dia itu satu. Kalau ada al-qahar dua nggak dikatakan wahid, ya. Saling konsekuensikan satu dengan yang lainnya. Maka tidak ada yang bisa menolak apa yang Allah inginkan, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Seluruh makhluk itu di bawah kekuasaan dan penundukannya. Masya'a kana wa ma lam yasha lam yakun. Masyaallahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi. Lihat bagaimana kekuasaan Allah Ta'ala. Apapun yang Allah kehendaki itu pasti terjadi meskipun seluruh makhluk tidak menghendakinya. Dan apapun yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi meskipun seluruh makhluk menginginkannya. Kekuasaan yang tertinggi. Gak ada yang terjadi di muka bumi ini. Hatta daun yang jatuh saja itu tidak akan jatuh kecuali dengan kehendak Allah. Kecuali Allah menghendakinya dan Allah mengizinkannya. Lihat kekuasaan tertingginya. Nah, Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 18, wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Dia adalah al-qahir yang maha menundukkan fawqa ibadihi, di atas hamba-hambanya. Kemudian yang ketiga, uluwul makanah wal qadar, ketinggian secara kedudukan dan kemuliaan. Gak ada yang lebih mulia dari Allah Azza wa Jalla. Makanya seluruh sifat kesempurnaan hanya milik Allah yang paling tingginya. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 60, walillahil matsalul a'la, hanya milik Allah matsalul a'la. Apa itu masal? Sifat. Hanya milik Allah sifat yang paling tingginya. Kalau di makhluk itu ada sifat yang baik, sifat dermawan, sifat penyayang, sifat lembut, maka Allah yang paling tingginya, milik Allah yang paling tingginya dari sifat-sifat tersebut. Maka ini menunjukkan ketinggian secara kedudukan dan kemuliaan Allah Ta'ala. Gak ada yang lebih mulia, gak ada yang lebih mulia, ya, kedudukannya dari Allah Azza wa Jalla. Fallahul huwal ilah al-wahid al-ahad, maka Allah adalah sesembahan yang satu, yang esa. Huwa muta'alin ani syarik wal masil wan niddi wan nadhir, dan dia maha suci, maha tinggi, ya, maha suci dari serikat, dari yang semisal, dari yang sepadan, dari yang selepal dengannya. Allah berfirman, qul wallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakan Allah itu esa. Allah adalah as-samad, yang maha sempurna, yang maha kaya, tidak butuh kepada yang lainnya. Dia tidak melahirkan dan juga tidak dilahirkan, dan tidak ada satupun yang sekufu, yang selepal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah makna nama Allah Al-Ali, yaitu tinggi secara zatnya, tinggi secara kekuasaan dan penundukannya. Yang ketiga, tinggi secara kedudukan dan kemuliaannya. Ya. Nah, kemudian apa buah? Apa buah dari mengimani nama Allah Al-Ali, Al-A'la, Al-Muta'ali? Buah yang pertama adalah al-khudu'u lillahi ta'ala wal ikhbat, tunduk dan tawadhu kepada Allah Ta'ala. Dialah yang paling tingginya.
wa tadallulahu ma'a mahabbatihi wa ta'dhimihi wa ijlalihi, dan menghinakan diri kepadanya disertai dengan kecintaan, pengagungan dan pemuliaan kepada Allah Ta'ala. Ya. Wa hadani huma ruknal ubudiyyati lillahi ta'ala, idh innal haqiqatal ubudiyyah lillahi ta'ala innama yansha'u min ghayatil hubbi lillahi ta'ala ma'a ghayati tadalluli lahu. Maka keduanya ini, yaitu ketundukan kepada Allah Ta'ala dan menghinakan diri kepada Allah Ta'ala disertai dengan kecintaan dan pengagungan dan pemuliaan kepadanya, ya, karena ibadah itu ghayatul hubbi wadzulli, ya, ibadah itu puncak kecintaan dan puncak menghinakan diri kepada Allah Ta'ala. Maka dua ini adalah merupakan dua rukun ubudiyah kepada Allah Ta'ala, karena hakikat penghambaan diri kepada Allah Ta'ala itu muncul dari dua ini, ghayatil hubbi lillahi ta'ala ma'a ghayati tadalluli lahu, puncak kecintaan kepada Allah Ta'ala disertai dengan puncak menghinakan diri kepadanya. Ya, makanya ini sangat munasib sekali. Ketika kita ruku, kita baca Subhana Rabbiyal Azim. Ketika sujud, Subhana Rabbiyal A'la. Maha suci Rabbku yang paling tinggi. Tinggi secara zatnya, tinggi secara kekuasaannya, tinggi secara kemuliaannya. Dan kita menghinakan diri sehina-hinanya di hadapan Allah Ta'ala, meletakkan perkara yang paling kita hormati, yaitu kepala, sejajar dengan kaki kita. Kita letakkan di tanah dengan penuh pengagungan, dengan penuh kecintaan dan menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini sangat sesuai sekali antara gerakan sholat kita sujud dengan bacaan Subhana Rabbiyal A'la. Kalau kita betul-betul menghayati, ya, bacaan tersebut, maka akan hilang seluruh kesombongan, yang ada ketundukan yang sempurna kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian buah yang kedua, tawadhu lillahi ta'ala wa lima anzala minal haqq, yaitu tawadu kepada Allah Ta'ala dan terhadap apa yang Allah turunkan berupa kebenaran. Jika sudah datang kebenaran kepada kita, sudah jelas kebenaran tersebut, maka wajib bagi kita untuk menerimanya, wajib tunduk dengan kebenaran tersebut. Itu bentuk tawadu kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Li'anal iman bi uluwihi subhanahu wa qahrihi li ibadihi yurisu fil qalbi tawadu'an wa hayaan wa ta'diman lillahi ta'ala wa awamirahu wa nawahiyahu. Ya. Atau awamirihi wa nawahihi. Yang kedua, tawadu kepada Allah Ta'ala dan terhadap apa yang Allah turunkan berupa kebenaran. Karena keimanan terhadap ketinggian Allah Subhanahu wa Ta'ala, keimanan akan kekuasaan yang paling tinggi terhadap hamba-hambanya, ini akan mewariskan dalam hati berupa tawadu, rendah hati, tidak sombong. Tawadu itu kebalikan dari sombong. Wahayaan akan melahirkan rasa malu, siapa kita, ya. Dan pengagungan kepada Allah Ta'ala dan mengagungkan perintah-perintahnya dan juga mengagungkan larangan-larangannya, ya. Waridhan bi ahkami qadariyati wa syar'iyah, dan ridho dengan hukum-hukum takdir dan syariatnya, ya. Wa idhanuhu lil haqqi idbana lahu wa alima annahu min indillahi ta'ala wa taqaddasa wa la yarudu ahadun al-haqqa wa yu'athiru al-batil alaihi illa hina yaghfalu an athari min athari asma'illahi azza wa jal al-husna, ya. Dan tunduk
terhadap kebenaran tatkala telah jelas kebenaran tersebut baginya dan dia mengetahui bahwasanya kebenaran tersebut dari sisi Allah Ta'ala, ya, yang maha suci, dan tidak ada seorang pun yang menolak kebenaran dan lebih mendahulukan kebatilan kecuali tatkala dia lalai dari pengaruh nama-nama Allah Azza wa Jalla yang maha indah. Di antaranya yaitu lalai dari nama-nama yang di dalamnya terdapat penetapan sifat ulu, sifat ketinggian, wal azamah, kebesaran, wal mulk, ya, kekuasaan, dan hikmah bagi Allah Ta'ala. Ya, makanya ketika Rasulullah SAW mengartikan kesombongan apa? Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran. Itulah kesombongan yang hakiki. Kesombongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika sudah datang kebenaran dan kebenaran itu datang darinya. Dan di antara nama Allah Ta'ala adalah Al-Haq. Maka menolak kebenaran ini adalah kesombongan yang sesungguhnya dari satu sisi kepada Allah Ta'ala. Dan kesombongan kepada makhluk yaitu ghamtun nas, menganggap remeh manusia. Ya. Kemudian yang ketiga, al-hadru minal uluwi fil ardi bighairil haq, yaitu waspada, berhati-hati dari memiliki sifat ulu, sifat ketinggian, merasa diri tinggi di muka bumi ini tanpa memperhatikan kebenaran. Wa tajtanibud dzulmil ibad wa takabbur alaihim, dan menjauhi mendolimi hamba dan takabur kepada mereka, wa qahrihim wal udwani alaihim, dan berbuat sewenang-wenang kepada hamba dan memusuhi mereka. Ya, jangan tertipu dengan kekuasaan kita. Seberapa tinggi pun kekuasaan kita, sesungguhnya di sana ada Al-Ali, Al-A'la, Al-Muta'ali yang memiliki kekuasaan yang paling tinggi. Kalau kita punya kekuasaan terhadap yang di bawah kita, wah, Allah Ta'ala lebih kuasa atas diri kita. Hati-hati ini. Ya, jangan tertipu ya. Makanya Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 34. Nah, biasanya ini para suami ya, biasanya mereka merasa lebih tinggi dari memang Allah lebih tinggi kan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu memimpin atas perempuan. Tapi ingat ya, meskipun kita memiliki hak untuk berdakwah dengan tangan, tapi harus adil, tidak boleh mendolimi. Makanya Allah Ta'ala memberikan rambu-rambunya. Jangan tertipu kita. Meskipun istri kita itu tidak berani melawan karena lemah, ingat dia punya Rabb Al-Ali, Al-A'la, Al-Muta'ali, ya, yang lebih berkuasa atas diri kita, yang paling tingginya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 34, wallati takhafuna nusuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna wa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Dan perempuan-perempuan yang kalian khawatirkan nusudnya mereka tidak taat atau khianatnya mereka, ya, kalau mereka tidak taat, kita khawatir ya akan ketidaktaatan mereka, ya, pembanggangan mereka kepada kita. Maka apa yang harus dilakukan? Fa'idhuhunna, beri nasihat dia, beri pengajaran. Bisa jadi belum tahu, ajarkan, beri nasihat. Di antara bentuk memberikan nasihat yaitu dengan memberikan iming-iming. Kalau anti mau taat ya, mau menuruti perkataan saya, nanti akan saya berikan hadiah, beri reward, beri iming-iming, atau ditakut-takuti. Tapi kita mah biasanya mah diiming-iming nama tara, tapi lo pada mah dising-singan. Lihat bagaimana, karena untuk mentaati kebenaran itu berat. Makanya beri dia
semangat untuk bisa mentaati apa yang kita perintahkan kepadanya. Beri iming. Dan biasanya perempuan itu sukanya apa? Perhiasan. Antum harus tahu kesukaannya. Karena kita ya ingin agar supaya istri kita itu soleh, bukan cuma nurut kepada kita saja, memenuhi keinginan kita sesuai dengan hawa nafsu kita, tidak. Tapi kita ingin istri kita itu soleh. Maka di antara caranya apa? Beri iming-iming dia, agar supaya semangat dia di dalam mentaati Allah dan Rasulnya. Ya. Jika masih seperti itu, wahjuruhunna fil madaji, dihajar, dibiarkan dia di tempat tidur, artinya tidak dijima, atau seringkali disebut kalau di kita mah pisah ranjang gitu ya, dibiarkan agar supaya dia mudah-mudahan berpikir sehingga mudah-mudahan dia kembali. Ya, kalau masih juga seperti ini, wadribuhunna, pukul mereka, tapi pukulan yang mendidik, bukan pukulan yang menyakitkan, tapi mendidik. Ya. Fa in ata'nakum fala tabu alaihinna sabila. Dan jika mereka itu mentaati kalian, maka jangan cari-cari jalan untuk menyulitkan mereka. Di antara mencari-cari jalan untuk menyulitkan mereka apa? Kita ungkit-ungkit kesalahannya, atau kita kata-katai dia dengan kata-kata yang kasar. Jangan seperti itu. Allah larang itu. Kemudian Allah Ta'ala tutup ayat ini, innallaha kana aliyan kabira. Allah ingatkan, ya, sesungguhnya Allah itu aliyan, yang maha tinggi. Ingat, meskipun istri antum itu nggak bisa melawan karena kelemahannya, Allah itu aliyan, yang maha tinggi kekuasaannya, maha mampu untuk menghukum kita. Waliyadzubillah. Ya. Kalau Allah Ta'ala menghukum, siapa yang bisa menolong? Ya, kabiron, dan juga dia maha besar. Sebesar apa kekuatan kita, ya. Nah, itu buah yang ketiga. Buah yang keempat, al-khauf minallahi wahdah wa takhallusul qalbi minal khaufi minal makhluqid dhaif. Ya, buah yang keempat, ya, buah dari mengimani nama Allah Al-Ali, Al-A'la, Al-Muta'alli, yang maha tinggi, itu akan melahirkan rasa takut kepada Allah semata. Seandainya rasa takut ada takut tabiiyah kepada makhluk, maka itu tidak menguasai hati kita. Yang paling menguasai hati kita adalah ketakutan kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita ketemu singa, ya, yang pertama kali kita ketakutkan apa? Allah. Kalau seandainya Allah tidak mentakdirkan singa itu mengganggu kita, tidak akan pernah terjadi. Tapi yang kita takutkan apa? Allah mentakdirkan karena dosa-dosa kita, ya, sebagai hukuman, misalkan mentakdirkan singa itu memberikan mudarat kepada kita. Maka yang pertama kali muncul dalam hati kita apa? Taubat kepada Allah, kemudian bergantung kepada Allah. Dan ini buktinya apa? Kita berdoa. Ya. Makanya kita berdoa kepada Allah, ya Allah, selamatkanlah aku dari singa. Itu yang kepikir, bukan lu kepikir itu begitu kepakai jadi singa itu kepikir naon kabur. Sehingga ketika kita berhadapan dengan sesuatu yang menakutkan, membuat hati kita itu tenang. Ulah sampaikan cilaka ku pamolah sorangan, panik. Bisa cilaka ku pamolah sorangan. Tidak, tapi kalau yang menguasai hati kita adalah ketakutan kepada Allah, ini membuat hati kita itu tenang, melihat masalah itu dengan tenang, jernih, mendorong kita untuk berdoa kepada Allah Ta'ala. Ya. Maka pengenalan kita terhadap nama Al-Ali ini akan menghilangkan ya, takut kita itu hanya kepada Allah semata. Ini puncak ketakutan kita hanya kepada Allah Ta'ala, dan akan membebaskan hati dari takut kepada makhluk yang lemah. Ya, tidak terlalu takut, ya. Takut itu pasti ada, ya, tapi artinya itu tidak terlalu takut, karena dikalahkan oleh ketakutan kita kepada Allah Azza wa Jalla.
Semakin kita takut kepada Allah, maka semakin berkurang takut kita kepada makhluk. Tapi semakin berkurang takut kita kepada Allah, maka Allah jadikan ketakutan kita itu kepada makhluk. Kita akan tersiksa. Banyak takutnya dengan makhluk. Kenapa? Ketika antum banyak takut dengan makhluk menunjukkan apa? Kurangnya rasa takut kita kepada Allah. Tapi kalau kita sangat takut kepada Allah dan ketakutan kepada Allah itu menguasai hati kita, maka atas selainnya itu akan berkurang. Rasa takut atas selainnya itu akan berkurang. Ya, meskipun sehebat apapun makhluk, ya itu ubun-ubun mereka itu di tangan Allah Ta'ala. Tidak akan menimpa kita sedikit pun kecuali sebatas apa yang Allah kehendaki. Kemudian yang terakhir, ya, buah dari mengimani nama Allah Al-Ali Al-Ala, yaitu mensucikan tanzihuhu, mensucikan Allah Subhanahu wa taala an kulli naqsin, atas setiap kekurangan, fi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi, pada zatnya, sifatnya dan perbuatannya, wa isbatu sifati kamalin lahu subhanahu, dan menetapkan sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala, wa hamduhu ala dzalik, dan memuji Allah taala atas semua itu. Ya. Karena kalau kita menafikan Allah dari sifat kekurangan, maka di sana harus mengandung isbat, penetapan sifat kesempurnaan yang menjadi kebalikannya. Baru itu pujian. Oleh karenanya banyak kita dapati kata-kata subhanahu wa ta'ala. Kata-kata subhanahu artinya apa? Usabbihu subhanahu. Aku benar-benar mensucikan Allah dari seluruh aib dan kekurangan. Wa ta'ala, kata-kata wa ta'ala dan maha tinggi Allah ini menetapkan semua sifat-sifat kesempurnaan. Ini dua sisi. Maka seringkali digandengkan subhanahu wa ta'ala. Sering kita dapati banyak dalam Al-Quran disebutkannya, seperti dalam surat Al-Isra ayat 42 sampai 43. Atau berfirman, qul law kana ma'ahu alihatun kama yaqulun idza labtaghaw ila dzil arsy sabila. Katakanlah seandainya bersama mereka itu, bersama dia ada, bersama Allah Ta'ala ada ilah-ilah yang lain sebagaimana apa yang mereka katakan, tentulah ilah-ilah yang lain itu akan mencari jalan, ya, untuk sampai kepada dzil arsy, yang memiliki ars. Subhanahu wa ta'ala amma yaquluna uluwan kabira. Subhanahu wa ta'ala, ya. Nah, ini dua sisi. Kata-kata subhanahu ini mensucikan Allah dari seluruh aib dan kekurangan. Wa ta'ala ini menetapkan sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat yang paling tingginya. Inilah makna subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau disebut subhanahu saja, ini mengandung dua-duanya. Mensucikan Allah dari seluruh sifat kekurangan dan menetapkan sifat kesempurnaan. Atau ta'ala amma yasifun, ya, masuk maha tinggi Allah dari apa yang mereka sifati. Atau ta'ala amma yusyrikun, sudah Qasas, ya. Sip. Ini sama subhanahu wa ta'ala. Atau misalkan ucapan ta'ala Allah, maha tinggi Allah dari apa yang mereka sifati. Artinya di sana pun menafikan semua sifat kekurangan dan juga menetapkan sifat kesempurnaan. Ya, makanya sering kita dapati subhanahu wa ta'ala itu seringkali digandengkan. Ya, itulah makna-makna, ya, apa buah-buah dari mengimani nama Allah Al-Ali Al-Ala Al-Muta'al. Ini seringkali di banyak ayat dalam Al-Quran, ya. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun, surat Zumar ayat 67. Maha suci Allah dan maha tinggi, ya, dari apa yang mereka perserikatkan. Jadi subhana tadi apa? Mensucikan Allah dari seluruh aib dan kekurangan. Ta'ala ini menetapkan seluruh sifat-sifat yang sempurna, yang paling tingginya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itulah yang bisa Anda sampaikan terkait dengan nama Allah Al-Ali, Al-Ala dan
al-muta'ali. Dan agar supaya kita tidak ragu lagi untuk mengatakan Allah berada di atas. Ya, dan ini adalah akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Ini yang membedakan antara Ahlussunnah wal Jamaah dengan yang lainnya. Makanya dalam kitab-kitab akidah ini termasuk usul, ya, pokok-pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu menetapkan sifat ketinggian secara dzatnya bagi Allah Ta'ala. Ya, sebelum tutup barangkali ada pertanyaan, silakan. Akhwat, ada pertanyaan? Jadi pertanyaan? Oh, alhamdulillah ya. Zat itu zat, ya, zat yang zat itu adalah yang disifati dengan sifat-sifat kesempurnaan. Seperti kata mereka jisim, ya, di antara subhat mereka, kenapa tidak menetapkan Allah itu, tidak menunjuk Allah dengan arah? Kalau mengatakan Allah itu di atas berarti menunjukkan arah. Maka konsekuensinya Allah itu berjisim, kata dia. Kalau jisim itu mirip kan? Nah, sama-sama ada jisimnya kan? Nah, kita katakan jisim itu kata-kata yang tidak dikenal oleh salaf. Itu kata-katanya datang dari istilah mereka. Kita tanyakan apa yang dimaksud dengan jisim. Kalau yang dimaksud dengan jisim itu adalah zat yang disifati oleh sifat-sifat yang sempurna, yang berbeda dengan makhluknya sesuai dengan kebesaran dan kesempurnaan Allah Ta'ala, maka kita tetapkan itu. Tapi kita tidak menggunakan kata jisim, tapi zat. Iya, berzat. Ya. Tapi kalau maksud dengan jisim di sana adalah seperti halnya kita, ya, ada anggota badan, sana ada daging, ada tulang dan sebagainya, maka kita sucikan Allah dari semua itu, dari kata jisim. Itu kata-kata yang tidak digunakan oleh salaf, tapi yang kita gunakan zat, ya, zat yang disifati oleh sifat-sifat yang sempurna, yang tidak sama dengan makhluknya, ya. Itu ya. Nah. Ya, makanya kata Syekh Utsaimin, barang siapa yang menafikan arah, jadi mereka nggak boleh menunjuk ke satu arah. Kalau menunjuk satu arah atas, menunjukkan Allah berjisim. Apa yang menghalangi? Coba. Allah yang mengabarkan kalau Allah berada di atas aras, Allah berada di langit. Siapa yang menunjukkannya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini gara-gara ini akliyah tadi yang kemudian menghalangi dia untuk menerima Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Makanya orang yang menafikan arah, hakikatnya dia menafikan Rob. Dia mengatakan kalau menafikan arah artinya apa? Allah itu nggak di depan, nggak di belakang, nggak di kanan, nggak di kiri, nggak di atas, nggak di bawah, tidak di alam, tidak di luar alam. Atu naon nu kieu mah atuh? Anu eueuh. Maka barang siapa yang menafikan arah, maka dia menafikan Rob. Terus mainnya nyembah naon atuh? Kenapa kita harus benar-benar belajar tentang asma wa sifat agar supaya kita itu menyembah kepada Allah Ta'ala yang Allah kabarkan tentang dirinya kepada kita sesuai dengan apa yang Allah kabarkan kepada kita. Jangan sampai kita menyembah Allah yang itu adalah versi dia, hasil dari akalnya. Seperti orang membatasi Allah nggak punya sifat, atau Allah itu dibatasi hanya sifatnya itu 20 dan sebagainya. Itu dia menyembah Tuhan versi dia, bukan Tuhan versi Allah dan Rasulnya. Bagaimana ini? Maka nggak akan sampai kita kepada pengenalan yang sesungguhnya, nggak akan sampai kepada penghambaan yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita itu beribadah kepada Allah sesuai dengan
dengan informasi yang Allah sebutkan kepada kita tentang nama-nama yang tentang sifatnya, sehingga kita menyembah Tuhan yang benar, Rob yang benar, bukan Rob imajinernya mereka, Rob versinya mereka. Waliyadzubillah. Penting sekali, makanya para ulama itu luar biasa ya. Mereka menulis kitab-kitab yang betul-betul penuh dawabit, qawaid, menuntun kita agar supaya benar pengenalan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Karena ini bukan pondasi pokok agama seseorang. Yang pertama apa? Benar dia mengenalnya. Kalau dari awal sudah tidak benar, sudah hancur agamanya. Seperti Mu'tazilah, bagaimana mereka menyembah Tuhan yang tidak memiliki sifat-sifat, tidak mendengar, tidak melihat, tidak mencintai, tidak menyayangi. Gimana dia akan kemudian sampai kepada ubudiyah kepada Rabbnya? Ya, la haula wala quwwata illa billah. Ya, ada lagi pertanyaan? Pak Tarosan? Kurang? Kebenaran itulah puncak kesombongan. Karena ketika datang kesombongan itu, tatkala kita menolaknya, padahal kita yakin itu dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kesombongan yang paling sombong. Sudah datang jelas Al-Qur'annya, As-Sunnahnya, kemudian kita menolaknya, itu adalah kesombongan yang sesungguhnya. Makanya definisi sombong itu bukannya orang yang pakai baju yang bagus, sendal yang bagus, bukan. Orang yang menolak al-haq. Karena makanya di antara nama Allah Ta'ala apa? Al-haq. Itu kesombongan kepada al-haq itu. Al-haq itu juga di antara nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Islam itu istislam, pasrah sumerah. Ketika datang dalil kita pasrah sumerah. Pasrah, tidak mendahulukan akal. Makanya kita dalam Al-Quran apa? Ketika mereka disuruh qul la ilaha illallah, katakan qulu la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah. Apa? Hum yastakbirun, mereka menyombongkan diri. Bagaimana bentuk menyombongkan dirinya? Dia mengatakan atariku alihatina lisairin majnun, apakah kami harus meninggalkan Tuhan-Tuhan kami yang banyak gara-gara seorang penyair gila. Ini mah komplit kesombongan teh. Menolak kebenaran dan menghinakan manusia yang menyampaikan kebenarannya. Komplitnya komplit. Makanya pantas kata Allah, mereka itu menyombongkan diri. Sombongan yang sesungguhnya. Waliyadzubillah. Ya, semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita hati-hati yang layin, hati yang yang lembut, hati-hati yang musta'iddah, yang siap untuk menerima kebenaran meskipun itu bertentangan dengan hawa nafsu. Ketika ada fatwa dan sudah jelas bagi dia, misalkan contoh bahwa rokok itu haram, berat yang hawa nafsu cek lu tukang rokok. Tapi ketika dia diberikan hati yang lembut, hati yang siap untuk menerima kebenaran, hati yang tawadu kepada Allah Ta'ala, ketika datang kebenaran tersebut dia akan terima meskipun itu bertentangan dengan hawa nafsu. Itulah hati-hati yang tawadu. Ketika datang kebenaran jelas kepada dia akan tunduk dengannya dan dia akan mencoba untuk mengalahkan hawa nafsunya. Tapi kalau hati yang sombong apa? Dia akan mendahulukan hawa nafsunya, maka akan dicari 1000 dalil. Cari artikel manfaat rokok, cari fatwa yang membolehkan dan seterusnya. Itu menunjukkan hati yang sombong terhadap kebenaran. Waliyadzubillah.
Nah, ya semoga ya yang sedikit ini bermanfaat, semoga yang sedikit ini diterima sebagai amal soleh ya. Gimana Pak? Mohon. Oh itu tidak Pak, dalil yang kuatnya itu haram ya. Karena itu sama sekali tidak ada kebaikannya. La tuhliku anfusakum ila tahlukah, jangan kalian lemparkan diri kalian kepada kebinasaan. Dan merokok itu jelas itu nggak ada kebaikannya. Makanya sampai di bungkus rokoknya pun merokok membunuhmu. Ah coba, apalagi yang lebih berbahaya, membunuh. Dan itu mubadir, bentuk mubadir, ini akan ditanya nanti. di mana apa? Itu bukan ada kebaikan. Homer saja itu ada kebaikannya, tapi keburukannya lebih besar. Iya mau kehadiran anak. Homer ada untuk kesehatan kan itu ada, tapi keburukannya lebih besar. Itu diharamkan. Sorokon lawan cobi. Allah kata ilabil. Dan kalau orang yang apa? Ada orang itu ada waro namanya. Waro itu artinya dia tidak hanya meninggalkan yang haram, hatta yang makruh saja dia tinggalkan. Itu waro, hati-hati orangnya. Ya. Seandainya dia itu ada khilaf apakah itu haram atau makruh, tentu dia akan hati-hati. Orang yang waro itu hati-hati, dia akan tinggalkan. Apalagi ini yang lebih kuat pendapat yang mengharamkannya. Ya itu. Maka di sini perlu ketawaduan hati ketika menerima kebenaran. Perlu rasa takut kepada Allah Ta'ala. Namun nggak ada rasa takut mau cuek ya tuh bila. Nah, cek apa? Alhamdulillah. Semoga sedikit ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh, dan semoga dengan kita diampuni dosa-dosa kita. Naktafi bihadzal qadar, astaghfirukum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Am Media, bekal ilmu Islam.